warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang Al-Quran sebagai kitabku. Ada yang sudah tahu tentang pengertian Al-Quran? Menurut Mas Hamid, apa itu Al-Quran? Boleh, ya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Boleh. Di dalam LKS kalian sudah dibuka dan dibaca ya. Jadi Al-Quran itu secara bahasa atau secara etimologi itu adalah berasal dari bahasa Arab, yakni qoro'a, yang berarti apa? Yang dibaca atau bacaan. Yang kedua secara istilah atau secara terminologi, yakni kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir atau secara berangsur-angsur. Tahu maksudnya mutawatir? Ya, mutawatir itu berangsur-angsur, artinya Al-Quran itu diturunkan sangat lama, yakni 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Itu secara umum ya. Yang kedua, kita mempelajari Al-Quran, mengerti pengertian Al-Quran menurut beberapa ulama. Di sini kita akan mempelajari 3 pengertian Al-Quran menurut ulama. Yakni yang pertama menurut Syekh Muhammad Khudri Baik. Jadi yang dimaksud Al-Quran menurut Syekh Muhammad Khudri Baik adalah firman Allah yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dipahami isinya dan disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur, ditulis secara mushaf dan diawali dengan membaca bacaan Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua itu menurut Syekh Muhammad Abduh, yakni Al-Quran itu berarti bacaan yang ditulis dalam mushaf yang terjaga di dalam hafalan-hafalan umat Islam, terjaga pada hafidhah dan hafidh. Yang ketiga itu adalah pengertian Al-Quran menurut ulama Muhammad Abdul Aziz Al-Zarqani. Menurutnya Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ditulis di dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir atau secara berangsur-angsur. Baik, di sini ada yang di rumah rajin membaca Al-Quran. Oke, minggu kemarin Ibu suruh membawa Al-Qurannya ya. Baik, dibuka Al-Qurannya. Ya, Mas Ahmad, coba dibuka Al-Qurannya dan dibaca. Coba mencari surat Al-Kafirun. Ada berapa ayat yang terdapat dalam surat Al-Kafirun? Baik, ada 6 ayat. Ya. Terdapat pada juz berapa? Juz 30. Benar. Coba dibaca. Oke, alhamdulillah. Ternyata lancar ya. Di rumah sering membaca Al-Quran? Wah, setiap habis maghrib ya? Hanya sekali saja? Oke, tidak apa-apa. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas Al-Quran itu ternyata mempunyai nama-nama lain. Nah, di dalam LKS kalian sudah dilihat? Di situ ada 3 nama lain dari Al-Quran. Yang pertama di situ apa? Disebutkan. Yang pertama nama lain Al-Quran itu adalah Al-Furqan, yang berarti ya, yang dimaksud dengan Al-Furqan itu artinya pembeda. Jadi Al-Quran itu adalah pembeda antara perkara yang baik dan perkara yang tidak baik atau perkara yang buruk. Yang kedua itu adalah Alkitab.
Artinya Alkitab itu adalah buku atau kitab. Yang dimaksudkan Al-Quran sebagai Alkitab adalah tidak ada keraguan, maka Alkitab itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga adalah az-zikir, yakni pemberi peringatan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, tadi kita membahas tentang apa? Pengertian Al-Quran ya. Coba Mas Ahmad dijelaskan kembali pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Baik, sudah paham ya? Yang kedua tadi menurut ulama, pengertian Al-Quran menurut ulama. Yang menurut, coba disebutkan Mbak Ilya, pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh. Baik, sudah memahami ya? Oke. Baik anak-anak, cukup pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa diulas kembali apa yang sudah Ibu sampaikan, dipelajari kembali. Dan jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran ya di rumah. Diperhatikan untuk bacaannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.